Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu Mahya. Waalaikumsalam. Ibu Siti ya? Iya, Bu. Ya udah, yuk masuk. Bu. Makasih, Bu. Ayo masuk, Bu. Nah, ini suasana rumah saya yang kecil sederhana, Bu. Ini ruang tamunya. Nanti kalau misalnya ada tamu, kan kotor tuh, Bu. Kalau dikit aja. Terus debunya kalau dikit aja. Ayo kita ke depan lagi. Ini kamar saya, Bu. Wah, anak saya lagi tidur. Lucu banget. Iya, makasih, Bu. Terus ini kamar anak saya. Ya, cuma sederhana sih, Bu. Dan ini tempat setrikaannya. Kalau ibu biasanya nyetrika pakai apa? Listrik atau biasa aja sih? Pakai listrik juga bisa, Bu. Kalau nyuci biasa cuci tangan atau mesin cuci, Bu? Pakai tangan, Bu. Itu ada mesin cuci kok, Bu. Jadi ibu nggak perlu berat banget. Ya udah, nanti kalau udah selesai nyetrika, ibu letakkan di sini aja. Nggak usah ibu masukin ke dalam. Hari itu adalah hari pertama Siti Kodria bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Atikotul Mahya yang akrab disapa Bunda Mahya. Dan ini kamar mandinya, Bu. Kira-kira begitu aja sih, Bu. Ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ibu tanyakan? Enggak, Nyonya. Udah cukup jelas. Jangan panggil nyonya dong, Bu. Panggil Bunda Mahya aja. Baik, Bu. Ya udah, mulai hari ini ibu mulai kerjain kerjaan rumah ya. Baik, Bu. Ya udah, saya ke kamar dulu ya, Bu ya. Silakan, Bu. Siti Kodria ialah tetangga Bunda Mahya. Rumahnya tidak jauh pula, sekitar 200 meter saja. Sejak itulah Siti Kodria bantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Pasangan muda Muhammad Kurniawan dan istrinya Atikotul Mahya cukup disegani oleh tetangga. Pasangan asal Purworejo, Jawa Tengah merupakan guru mengaji serta mengajar ilmu agama kepada anak-anak tetangga. Sehingga keduanya dipanggil Ustadz dan Ustadzah. Pasangan Muhammad Kurniawan dan Atikotul Mahya dikenal soleh dan tidak pernah membuat masalah. Pun mereka hidup akur dengan tetangga. Sadaqallahul azim. Kebaikan mereka itulah dilihat sebagai kesempatan bagi Kuntaryo alias Aryo, suami Siti Kodria, untuk mendapatkan pinjaman modal untuk usaha. Namun entah kenapa, Aryo tak mau bercerita soal hal tersebut pada istrinya. Kok nggak langsung pulang sih, Pak? Saya mau nemuin Bunda Mahya bentar aja, Bu. Ada keperluan apa sih, Pak? Udah, Ibu tenang aja sih. Udah masuk ke dalam kerja. Awas ya, Pak. Jangan macem-macem. Mereka tuh orang baik. Udah, Ibu masuk ke dalam kerja. Bawel aja. Yaudah, aku masuk. Awas loh, Pak. Iya, iya. Beberapa hari sebelumnya, Aryo sudah membujuk Bunda Mahya agar mau meminjamkan uang sebesar 1 juta rupiah dengan alasan untuk modal usaha.
Kepada Bunda Mahya, Aryo berjanji bakal mengembalikan uang dalam waktu 3 hari saja. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Pak Aryo. Apa kira-kira ada yang bisa saya bantu Pak? Mengenai modal usaha Bunda, Iya. apakah Bunda bisa membantu atau tidak? Karena saya benar-benar butuh uang Bunda. Karena malam ini saya akan mau menemui teman saya di Jawa. Ya, kalau Bunda bersedia, saya janji dalam waktu 3 hari saya kembalikan uang Bunda. Ya, Bagaimana ya Pak? Saya sebenarnya ingin sekali bantu Pak Aryo. Tapi saya cuma pegang uang belanja bulanan Pak. Apa Bapak bisa ngejamin dalam waktu 3 hari kembalikan uang saya? insya Allah Bunda, insya Allah. Ya, Ya udah, tunggu sebentar di sini Pak Aryo. Saya ambil dulu. baik Bunda. Ini uangnya Pak Aryo. Semoga uang ini bisa menolong Pak Aryo. Dan tapi ingat Pak, 3 hari ya Pak. Saya akan tagih lagi uangnya. Alhamdulillah. Ya Bunda, saya janji 3 hari ya. Kalau itu terima kasih Bunda ya. Saya pamit pergi dulu. Ingat ya Pak, dalam waktu 3 hari. Ya, makasih ya Bunda. Iya Pak. Atas dasar niat serta itikat baiknya, Mahya memberikan pinjaman uang tanpa curiga. Padahal keduanya baru mengenal selama 5 bulan saja. Nyatanya, Aryo ingkar janji pada Bunda Mahya. Awalnya dijanjikan 3 hari, namun Aryo tak kunjung mengembalikan uang sampai 7 hari. Halo Pak Aryo. Ya Bunda. Kapan Pak? ya Bunda. Saya juga lagi nunggu Kan janjinya Bapak 3 hari. Ini sudah 7 hari loh Pak. Saya nggak mau tahu ya Pak, kembalikan secepatnya uang saya. Iya Bunda, saya minta maaf ya Bunda. Saya juga masih menunggu teman saya kok. Dia udah berjanji mau mengembalikan modal saya. Saya minta tolong Pak Aryo, kembalikan secepatnya uang saya. Kemarin saya kasih pinjam karena saya percaya sama Bapak. Kalau tahu seperti ini, saya nggak mau pinjam sama Sekali Bapak. lagi saya Bapak mohon terlalu ingkar maaf, janji. Mohonnya Bunda, tunggu sebentar aja. Nanti kalau teman saya udah ngasih ke saya, ya secepatnya Bunda, saya akan mengembalikan uang Bunda. Saya janji kok. Tapi nggak bisa seperti itu Pak. Saya nggak percaya lagi pokoknya sama Pak Aryo. Apa perlu saya potong gaji istri Bapak? Bapak mau seperti itu? Saya minta tolong Bunda, jangan kasih tahu istri saya ya. Jangan potong gajinya juga. Saya mohon ya Bunda. Saya tidak ada pilihan lain lagi Pak Aryo. Kalau Bapak terus ingkar janji seperti ini, saya akan... Halo? Halo Pak Aryo? Halo? Astagfirullahaladzim. Saya nggak bisa diperlakukan seperti ini terus. Saya harus bertindak tegas. Bu Siti, sebentar sini Bu, saya mau ngomong. Iya Bunda. Ada apa Bunda? Suami Ibu, Pak Aryo, pinjam uang saya 1 juta Bu. Tapi sampai sekarang belum dikembalikan juga. Apa perlu gaji Ibu saya potong bulan ini? Apa? 1 juta Bunda? Kapan pinjamnya? Untuk apa? Kalau soal itu, saya nggak tahu Bu. Ibu tanya aja sendiri sama Pak Aryo. Pokoknya secepatnya kembalikan uang saya.
Bu, kopi bu. Dari mana saja kamu? Di warung, kenapa sih marah-marah? Gara-gara kamu, gajiku bakal dipotong 1 juta. Ngapain kamu pinjam sama Bunda Maya? Bu, tunggu penjelasan saya dulu. Saya tuh pinjam duit buat modal bersama sama teman. Ya, sampai sekarang juga teman saya kan belum membagi hasilnya. Berapa kali aku sudah bilang, jangan ganggu keluarga mereka. Mereka orang baik. Iya bu, saya tahu itu. Ya karena teman saya mengingkari, lalu saya mau bagaimana lagi bu minjem duitnya? Harus kembaliin ke Bunda Maya. Masa bodoh. Mulai sekarang ya, jangan datang. Jangan pernah lagi berurusan dengan keluarga mereka itu. Siap! Udah ngomong jujur, malah nggak dipercaya. Udah ngomong baik-baik, gaji istri saya dipotong. Awas kau Maya, tunggu pembalasanku. Urusan kita belum selesai. Ayo Pak, kita pergi ke musola. Lagi ada acara Maulid Nabi. Semua warga datang. Semuanya. Majikan ibu ikut pergi juga kan? Ya pastilah Pak. Ayo Pak, kita barengan ke sana. Udah ibu duluan aja, nanti saya nyusul sebentar lagi. Ya udah deh. Aku pergi dulu ya Pak. Iya. Udah duluan. Ya udah deh. Aku pergi ya Pak. Iya. Ini kesempatan. Kalau acara Maulid selesai, Ustadz Kurniawan sudah pasti pulang terakhir. Jadi ada waktu si Maya bakal sendirian di rumah. Untuk sementara aku tunggu di sini dulu sambil menunggu kabar dari Bi. Dengan semua rencana, Aryo menunggu sabar kepulangan Bunda Maya. Ia hendak tuntaskan dendamnya karena terus-terusan ditagih utang. Benar kan dugaan saya kalau Bunda Maya pulang sendirian.
rasakan semua perbuatan kamu ini. Kau singkirkan dia nih. Tamatlah riwayat Bunda Maya hanya gara-gara duit 1 juta rupiah. Bu Maya. Bu Maya. Bu Maya. Bu Maya. Pak, kira-kira kemana ya Bu Maya? Iya, kita udah muter-muter, belum ketemu juga. Ayo Pak, kita coba cari sebelah situ Pak. Ayo lanjut yuk. Bu Maya. Bu Maya. Bu Maya. Bu Maya. Sejak Minggu malam 1 November 2020, Bunda Maya dinyatakan hilang oleh pihak keluarga. Lebih dari 2 hari dicari, keberadaan korban masih misteri. Pak Mulyadi, gimana? Tad, kita sudah coba semua cari ke kampung, tapi nggak ketemu juga Bu Mayanya. Iya Pak Ustadz, tadi kita sudah mencari sampai ke kampung sebelah, nggak ketemu juga Pak Ustadz. Gini aja Pak Ustadz sabar aja dulu ya. Siapa tahu nanti pulang besok siang atau pagi. Nanti kalau misalnya nggak pulang Bu Maya, saya pagi-pagi nanti kesini lagi Pak Ustadz. Makasih Pak Mulyadi, udah ngerepotin. Ya udah, kita pamit ya Pak Ustadz ya. Mari Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Suami serta 2 anak korban cemas menanti kabar hingga pupus harapan. Akankah Atikotul Maya bakal ditemukan? Bu, kira-kira si ibu kemana ya? Tahu atuh muah. Dari pagi malam, kasihan si Dede. Nangis terus. Suasana duka menyelimuti rumah korban. Seisi rumah pun merasa begitu kehilangan. Sementara proses pencarian terus berlanjut, namun Bunda Maya belum juga ditemukan. Pak Mulyadi, Ya Pak. cium bau anyir juga nggak sih? Oh iya Pak Ustadz, kayaknya dari dalam sumur itu Pak, sepertinya ada bangkai tikus. Pak Mulyadi, tolong bantuin periksa ya. Ya Pak. Mayat! Mayat! Bu mayat Bu! Mayat! Mayat Bu! Mayat! Mayat Bu! Ustaz! Jenazah Atikotul Maya ditemukan juga akhirnya, yang selama ini ternyata tidak pernah meninggalkan rumah.
Sementara ini kita olah TKP sudah selesai. Jenazah juga sudah kita akan boyong ke Kramat Jati. Untuk sementara hasil dan lain-lainnya akan menyusul karena kita belum tahu ini dari sebab akibat apa. Ada luka ditemukan? Belum tahu. Saya tidak tahu, belum tahu dan tidak tahu juga itu ada luka kah atau apa. Jadi kita langsung tadi setelah dari sumur kita angkat, langsung kita masukkan dan kita akan kirimkan ke forensik. Sudah berapa lama laporan hilang? Almarhum meninggal itu hilang sekitar hari Minggu malam. Berarti malam Senin ya? Malam Senin. Dua hari dulu. Sepulangnya dari acara di itu. Ya, saya pulang dari acara Maulid. Hasil pemeriksaan fisik jenazah korban, ahli forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati menemukan sejumlah luka terbuka pada kepala dan wajah korban akibat kekerasan. Ditemukan pula resapan darah pada otot leher, batang tenggorok, serta pendarahan pada jaringan otak korban yang mengakibatkan kematian. Sehingga dugaan polisi kuat mengarah pada kasus pembunuhan. Tidak butuh waktu lama, polisi mendapatkan satu nama terduga tersangka yang diketahui memiliki masalah dengan Bunda Maya, yakni Kuntario alias Aryo, suami dari Siti Kodria, yang menunggak utang 1 juta rupiah. Aryo ditangkap tanpa perlawanan di daerah Pabuaran, Kabupaten Bogor. Ia dijerat pasal pembunuhan berencana, lalu diadili di Pengadilan Negeri Cibinong dengan vonis terbukti bersalah, sehingga ia diganjar hukuman pidana 20 tahun penjara.